Oke, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini kembali bersama kelompok A2 akan membahas materi mengenai cyber security. Oke, kita lihat dari anggota kelompoknya. Yang pertama ada Fatia Rizky, yang kedua ada Firna Yustiandra, selanjutnya ada Fira Aulia, selanjutnya ada Firhan Firardia, ada Firman Daniel Akili, ada saya sendiri Vito Santosa, selanjutnya ada Vita Silviana, lanjut dengan Hana Rizkia, ada Hana Nabila, ada Hikmat Tiar Satria Perdana, selanjutnya ada Indira Zafira, ada Irfan Wicaksono, Harudin Ahmad, John Syahme Syahrindu, Budi Suci Nuraini, dan Kekeh Bayu Rahmat. Oke, untuk pemateri hari ini ada 2 orang, yaitu ada Hana Rizkia dan John Syahme Syahrindu. Untuk Hana Rizkia, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Ya baik, bismillah, perkenalkan nama saya Hana Rizkia. Saya akan mempresentasikan tentang cyber security. Yang pertama itu ada latar belakang. Dewasa ini perkembangan teknologi informasi sangatlah pesat, terutama pada penggunaan si internet, yang tidak lain disebabkan oleh perkembangan dalam bidang pendidikan dan juga pengetahuan. Oleh karena itu, perkembangan tersebut maka perlu dikembangkannya pula sistem penanggulan kejahatan dunia maya atau sistem keamanan komputer di dalam dunia maya atau dalam penggunaan internet, supaya dalam penggunaan tersebut lebih terasa aman dan nyaman, sehingga user tidak lagi merasa khawatir dalam penggunaan internet, dan juga tidak ada disalahgunakannya oleh pihak-pihak tertentu yang memungkinkan untuk melakukan tindakan cybercrime atau kejahatan dalam dunia maya. Contoh kejahatan di dunia maya di mana komputer sebagai alat adalah spamming dan kejahatan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual. Contoh kejahatan dunia maya di mana komputer sebagai sasarannya adalah akses ilegal yang mengelabui kontrol akses, malware, dan serangan DOS. Contoh kejahatan dunia maya di mana komputer sebagai tempatnya adalah penipuan identitas. Sedangkan contoh kejahatan tradisionalnya, komputer itu sebagai alat pornografi anak dan judi online. Definisi cyber security-nya ini sendiri itu upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Cyber attack itu operasi informasi semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Tindakan ini bisa ditunjukkan untuk mengganggu secara fisik maupun dari alur logik sistem informasi. Cyber attack merupakan upaya mengganggu informasi yang berfokus pada alur logik sistem informasi. Istilah lainnya juga yang digunakan dalam National Cyber Security merupakan istilah yang digunakan untuk cyber security terkait dengan aset atau resource yang dimiliki sebuah negara. Objektif dari National Cyber Security adalah perlindungan, pendominasian, dan penugasan terhadap data dan informasi. National Cyber Security terkait erat dengan informasi yang melibatkan berbagai pihak, yaitu militer, pemerintahan, BUMN, akademisi, sektor swasta, perorangan, dan internasional. Selain cyber security, kelangsungan operasi informasi juga bergantung pada physical security yang tentunya berkaitan dengan semua elemen fisikal, misalnya bangunan data center, disaster recovery system, dan media transmisi. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Johan Syah. Konsep selanjutnya adalah konsep dasar cyber security. Keamanan cyber sekarang keseluruhan adalah sistem istilah yang sangat luas tetapi didasarkan pada 3 konsep dasar yang dikenal sebagai the CIA Triad, yang terdiri atas confidentiality atau kerahasiaan,
yang merupakan aturan yang membatasi akses informasi dengan cara mengambil langkah-langkah untuk membatasi informasi sensitif agar tidak diakses oleh peserta dunia maya. Integrity atau integritas adalah untuk memastikan bahwa data itu konsisten, akurat, dan dapat dipercaya selama periode tertentu. Ini berarti bahwa data dalam transit tidak boleh diubah, dihapus, atau diakses secara ilegal. Dan selanjutnya adalah availability atau ketersediaan. Dalam hal ini mencakup keperluan seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan peralatan keamanan yang harus dipelihara dan ditingkatkan performanya. Nah, selanjutnya adalah elemen yang ada pada cyber security. Yang pertama adalah dokumen security policy, merupakan dokumen standar yang dijadikan acuan dalam menjalankan semua proses terkait keamanan informasi. Dan kedua adalah informasi infrastruktur, merupakan media yang berperan dalam kelangsungan operasi. Informasi meliputi hardware dan software, seperti router, switch, server, sistem informasi, database, dan website. Dan yang ketiga adalah perimeter defense, merupakan media yang berperan sebagai komponen pertahanan pada infrastruktur informasi seperti halnya IDS, IPS, dan firewall. Dan yang keempat, network monitoring system, merupakan media yang berperan untuk memonitor kelayakan, utilisasi, dan performance infrastruktur informasi. Yang kelima adalah sistem informasi and event management, merupakan media yang berperan dalam memonitoring sebagai kejadian di jaringan termasuk kejadian terkait pada insiden keamanan. Dan yang keenam adalah network security assessment, merupakan elemen cyber security yang berperan sebagai mekanisme kontrol dan memberikan mensure level keamanan informasi. Dan yang terakhir adalah human resource and security awareness, berkaitan dengan sumber daya manusia dan awareness pada keamanan informasi. Next. Dari cyber security tersebut memiliki tujuan untuk melindungi data dan integritas dasar komputasi yang dimiliki atau terhubung ke jaringan suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk mempertahankan aset-aset dari amanan cyber attack. Ancaman cyber attack, untuk menjaga dan mencegah penyalahgunaan akses maupun pemanfaatan data dalam sistem teknologi informasi dari seseorang yang tidak memiliki hak untuk mengakses maupun memanfaatkan data dalam sistem tersebut. Next kan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada juga alat elektronik yang beresiko untuk diretas para cyber hack. Sepertinya risiko meningkat jika perangkat terhubung ke internet atau jaringan yang seseorang penyerang mungkin dapat mengaksesnya. Semua peralatan elektronik yang menggunakan beberapa jenis komponen terkomputasi rentan, koneksi nirkabel juga rentan terhadap penyerangan memperoleh akses ke perangkat Anda. Mereka dapat mengirimkan informasi atau mengekstrak informasi dari perangkat Anda. Hanya Anda yang dapat menentukan apa sebenarnya beresiko. Ini ada sumber-sumbernya. Thank you. Oke. Kita sudah sampai di akhir pertemuan kita. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.